Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah shalah al-falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan dan di rumahnya juga yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai sumbernya cahaya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ruang-ruang jiwa yang terang, ruang-ruang dada yang terang, karena kita dekat dengan rumahnya, karena kita dekat dengan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan cahayanya di muka bumi ini, sebagaimana kita kalau membuka surat dalam Quran yang namanya adalah cahaya, yaitu surat An-Nur, ya, itu di ayat 35 Allah bicara tentang cahayanya yang luar biasa. Nanti ayat 36 itu Allah berbicara tentang rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan, ya, menyebut namanya, dan rumah-rumah itu adalah masjid. Rumah-rumah itu adalah musola, adalah tempat ibadah. Lalu ayat 37 itu bicara tentang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Nah, itu ya. Dan itu kalau kita kaji dengan ilmu munasabat. Munasabat itu ilmu korelasi antar ayat. Kenapa ayat ini ngomongin ini, setelahnya kok ngomongin itu. Nah, setelahnya lagi kok ngomongin yang lain. Itu adalah ilmu yang kalau kita pelajari maka kita akan tahu bahwa tidak ada yang terputus sebenarnya dari pembahasan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Walaupun terkadang kalau kita lihat artinya itu sepertinya lompat-lompat. Habis ngomongin apa, begitu itu. Ya itu ya. Itu kalau kita bahas secara munasabat atau ilmu korelasi antar ayat, maka ya ayat 35 itu bicara tentang cahaya, 36 bicara tentang tempat di mana Allah membagikan cahaya, dan 37 itu bicara tentang orang-orang yang selalu ingin mendapatkan cahaya, yaitu orang-orang yang tidak dilenakan oleh perniagaan dan jual beli. Nah, itu ya, jadi Quran itu menghadapkan ibadah atau sholat gitu ya di masjid itu dengan perniagaan dan jual beli. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah perniagaan dan jual beli, bisnis itu adalah perkara yang menguntungkan secara dunia. Maka orang-orang yang disebut oleh Quran sebagai rijal itu bukan hanya laki-laki, Pak, tapi rijal itu adalah lelaki. Nah, itu ya. Dan beda antara laki-laki dengan lelaki. Nah, itu ya. Itu cirinya lelaki itu adalah
ibadahnya di masjid. Nah, itu ya. Cirinya itu, Pak. Jadi kalau kamu itu lelaki bener, kata Quran, maka ya kamu di masjid. Nah, itu. Kamu di musola. Sehebat apapun kamu kok ibadahnya nggak di masjid, nggak di musola, maka kamu itu ya hanya laki-laki saja. Nah, itu. Nah, itu ternyata eh, jadi sahabat itu hmm, apa eh, hal yang menjadikan mereka itu menjadi ujian bagi para sahabat untuk ke masjid itu adalah bisnis, ya, eh, tijarah wala bai', perniagaan dan jual beli. Gitu. Artinya apa? Artinya ya, kalau ada aktivitas yang tidak menghasilkan profit atau tidak menghasilkan duit, maka itu tidak menjadi alasan sahabat untuk tidak ke masjid. Nah, itu Pak. Gitu ya. Jadi kalau di rumah hanya sekedar ngopi-ngopi, gitu ya, ngeteh, kalau yang nggak suka kopi, nah itu ya, atau pagi hari yang senang dengan yang melihara burung di rumah ya menikmati kicauan, yang punya ikan ya sambil ngasih makan ikan dan seterusnya itu tidak pantas untuk dijadikan alasan untuk tidak ke masjid. Nah, gitu. Jadi eh, cara memahaminya begitu. Yang menjadi penghalang atau tantangan sahabat itu kalau ada bisnis. Nah, itulah cuma yang menjadi PR di kita itu ya eh, bukan kesibukan yang mendatangkan uang, tapi itu masih berpotensi menyebabkan kita itu tidak dekat dengan masjid. Nah, ini tentu sebuah sebuah kerendahan standar sebenarnya. Nah, itu ya, sebuah kerendahan standar. Baik, tapi alhamdulillah pagi hari ini kita datang ke tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan ini tanda Allah itu pengen ngasih pencerahan terhadap hidup. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi ngaji Sirah Nabawiyah. Terakhir kemarin kita sampai pembahasan hijrah ke Habasyah yang kedua. Itu pun kita sudah membahas perdebatan ya ilmiah antara Hah? Masa belum debat? Belum debat ya? Jadi baru eh, Najasyi Najasyi minta Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan ya tentang ajaran baru yang menyebabkan mereka itu dimusuhi oleh kaumnya. Nah, itu dan Ja'far bin Abi Thalib ya dipilih oleh Nabi itu bukan hanya sekedar karena wajahnya mirip dengan Nabi, tapi juga karena memiliki retorika yang bagus. Nah, itu karena ilmu retorika itu jadi ilmu yang sangat penting. Kebaikan ketika disampaikan dengan retorika yang tidak tepat, maka orang tidak akan tertarik. Kebatilan, tapi orang itu punya retorika yang bagus dalam menyampaikan, itu bisa membuat orang terpukau. Nah, itu ya. Makanya retorika penting. Nah, retorika itu saking pentingnya sampai Nabi mengatakan wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya retorika yang bagus itu bisa menyihir. Jadi punya kekuatan dampak yang dampaknya itu kayak dampaknya orang yang tersihir. Nah,
gitu. Nah, yang dipilih Nabi Ja'far, Ja'far punya retorika ketika diminta oleh Najasyi, raja dari Ethiopia, untuk menjelaskan, emang ya yang kamu ikutin itu apa? Kok kamu sampai dimusuhi oleh kaummu? Dan yang mengejar Ja'far dan rombongan muslimin ini adalah Amr bin As yang sudah memiliki hubungan dekat dengan Raja Najasyi. Nah, mestinya kalau Raja Najasyi itu subjektif, nggak mau ambil pusing, maka dia akan lebih mudah untuk menerima omongan temannya, gitu ya, dibanding orang baru yang Najasyi juga nggak tahu. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Najasyi walaupun agamanya bukan Muslim, tapi dia tetap menjaga objektivitas ilmu dan pengetahuan. Nah, orang yang objektif itu biasanya dekat dengan Islam, Pak. Orang itu ilmuwan, kok dia objektif, maka pasti dekat dengan Islam. Gitu ya. Makanya supaya para ilmuwan-ilmuwan barat itu tidak tercerahkan sehingga masuk Islam ketika mereka menjunjung objektivitas, maka dibuat tren ya di barat. Apa trennya? Trennya orang semakin tinggi strata akademiknya gitu ya. Maka maka bentuk bentuk apa? Keluasan ilmu dan bentuk tingginya strata pendidikan itu ketika mereka tidak lagi mengikuti agama apapun. Nah, orang hari ini nyebutnya agnostik. Jadi ya ngerti ada agama, tapi nggak percaya agama yang ada ini. Nah itu sebenarnya ya apa? Itu ya sebenarnya strategi. Untuk apa? Untuk menjauhkan orang dari Islam gitu. Kenapa? Karena apapun latar belakang keagamaan seorang ilmuwan, kok mereka objektif, nggak diikat oleh doktrin-doktrin agamanya, ngaji atau belajar, meneliti dan seterusnya. Lalu apa yang mereka teliti itu sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Quran, maka pasti mereka akan memeluk agama Islam. Nah, supaya nggak terjadi itu, karena itu membahayakan. Karena makin pinter, makin dekat dengan Islam. Nah, itu ya. Gimana caranya? Caranya dibuat tren. Ya, kalau kamu masih mengakui agama, bahkan itu adalah agamamu yang bukan Islam, setelah kamu jadi guru besar, maka ya sebenarnya keilmuanmu itu diragukan. Nah, itu ya. Keilmuan kamu itu diragukan. Baik. Nah, ini ya sebenarnya kembali pada pembahasan Najasyi. Najasyi itu objektif. Karena kalau dia subjektif dan nggak mau ribet, pasti dia akan lebih percaya apa yang disampaikan oleh temannya Amr bin As pada waktu itu. Tapi masih nanya sebenarnya ya apa yang dibawa oleh orang yang yang kamu ikuti itu. Lalu Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan yang kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Jadi retorikanya bagus, retorikanya itu beliau menyampaikan masalah, lalu beliau menyampaikan bahwa keyakinan yang mereka percayai, yang dengan meyakini keyakinan itu mereka dimusuhi, itu adalah solusi untuk masalah. Nah ini pinter Pak. Karena kalau hanya menyebutkan kami ini ya diminta lalu Allah mengutus seorang utusan. Yang utusan itu menyuruh kami
untuk tidak menyembah berhala, untuk jujur, untuk menjaga amanah, untuk tidak berkata bohong, dan seterusnya. Nah itu bagi Najasyi nggak menarik kalau nggak ada masalahnya. Kenapa? Karena itu ya semua agama atau semua masyarakat, bahkan norma-norma masyarakat pasti akan mendorong masyarakatnya untuk melakukan itu. Nah, tapi disampaikan dulu loh. Itu kalau dalam tugas ilmiah atau karya ilmiah di kampus tuh di awal Ja'far itu menyampaikan latar belakang masalah. Kami ini masyarakat jahiliyah, kami nyembah batu, kami saling menzalimi satu sama lain. Hukum yang ada di tengah kami adalah hukum rimba. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Dan seterusnya disampaikan masalah. Lah, apa yang kami yakini itulah yang mengubah hidup kami menjadi baik. Nah, ini retorika. Kemudian apa? Najasyi berkata, faqala lahu Najasyi. Najasyi berkata kepada Ja'far, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'. Apakah bersamamu ada ayat ya sesuatu ayat yang datang dari Allah? Katanya begitu. Ya, karena dalam agama Nasrani yang dianut oleh Najasyi ya Allah itu ya memang nama Tuhan itu adalah Allah gitu ya. Faqala lahu Ja'far. Maka Ja'far jawab iya. Faqala lahu Najasyi. Lalu Najasyi berkata kepada Ja'far, faqra' alayya. Bacakan ya sebagian ayat yang datang dari Tuhanmu. Faqara'a alaihi sadron. Nah, dari sekian surat yang diturunkan oleh Allah kepada Ja'far, kepada Nabi Muhammad, ya, itu yang dipilih oleh Ja'far adalah surat Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Nah, itu adalah surat Maryam. Jadi ngerti Ja'far nih. Ini ngomong dengan orang Nasrani, tak pilihin surat yang bicara tentang wanita yang amat dianggap suci oleh orang-orang Nasrani. Dan itu surat Maryam. Nah itu. Dan surat Maryam itu sudah sepertiga yang kedua, Pak. Jadi kalau kita melihat surat Quran berdasarkan turunnya, bukan berdasarkan mushaf itu, maka ya dari 114 itu kan sepertiganya 38. Nah, itu 38 surat yang pertama itu surat Maryam itu belum turun. Artinya apa? Artinya ketika dakwah ke Habasyah berarti tahun 6 kenabian itu kedua itu selama kurang lebih 6 tahun itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan lebih dari 40 surat. Gitu ya, kepada Nabi gitu. Nah, yang dibacakan Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod. Fabaka wallahi Najasyi. Nah, gitu ya. Mendengar itu Najasyi itu nangis. Sampai nanti bicara tentang Maryam, ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah Muhammad ya di dalam kitab suci ini tentang kisah Maryam yang dia ya keluar dari Masjidil Aqsa menuju ke arah timur. Itu makanya ya arah timur itu adalah arah kiblatnya gereja. Nah, itu ya, arah kiblatnya gereja. Kenapa? Karena Maryam itu
idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Selalu menuju ke arah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Nanti kalau sudah jalan ke timur, maka ya Maryam itu di ruangannya akan membuat tabir, yang tabir ini akan ya menutupi dia dari pandangan-pandangan para pelayan-pelayan Tuhan di Masjidil Aqsa. Dan ini diceritakan biasa dilakukan Maryam kalau Maryam itu sedang haid. Jadi Maryam itu kalau tidak haid, maka ada di mihrabnya Nabi Zakaria. Mihrab itu tempat sholatnya itu. Nah, begitu haid, maka dia akan keluar pergi ke timurnya Masjidil Aqsa. Di situ bikin kamar penutup, itu ya. Setelah semuanya tertutup, ya baru kemudian ya istirahatnya di situ. Ya, karena dalam kondisi tidak suci. Akhirnya, nah disitulah nanti fatakhadat min dunim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ketika Maryam sudah mulai merasa mau haid, pergi ke arah timur, Allah putus ya seorang laki-laki yang amat sangat tampan untuk menemui Maryam. Nah, itu diceritakan di surat yang dibaca sama Ja'far. Nah, itu. Nah, lihat laki-laki tampan, lazimnya perempuan itu takjub. Yang laki-laki tampan ini Jibril sebenarnya. Nah, itu ya, ini Jibril. Lazimnya takjub. Tapi Maryam ini unik. Melihat laki-laki tampan di tempat yang hanya ada Maryam dan laki-laki itu aja. Maka Maryam itu ya inni a'udzu birrahmani minka. Lihat orang ganteng itu justru malah berlindung kepada Allah. Nah, itu ya. Malah berlindung kepada Allah gitu. Makanya ini unik Maryam. Oke, sampai nanti Jibril ini laki-laki itu ngaku kalau dia utusan Allah, diminta untuk ngasih kabar bahwa Maryam mengandung ghulaman zakiyah, anak laki-laki yang suci. Wah, gitu. Nah, mendengar cerita yang retorikanya bagus. Sebagai pemeluk agama Nasrani, Najasyi nangis. Ya, jadi larut dalam ayat itu. Begitu nangis, ya, hatta ikhdallat lihyat, itu sampai jenggotnya basah. Wa bakat asaqifatahu hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Dan uskup-uskupnya itu pun juga ikut-ikutan nangis. Sampai air mata itu netes ke mushaf. Mushaf itu berarti lembaran wahyu. Ya berarti Injil pada waktu itu. Itu sampai netes tuh ke mushaf-mushaf yang mereka pegang. Nah, kenapa? Karena dengar kandungan surat Maryam yang dibaca oleh Ja'far. Tsumma qala lahumun Najasyi. Lalu Najasyi berkata kepada para uskup-uskupnya itu, "Inna hadzal ladzi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah." Sesungguhnya apa yang dibaca tadi itu dengan apa yang dibawa oleh Isa itu keluar dari sumber cahaya yang satu. Nah, itu ya. Jadi antara ayat tadi dengan wahyu yang Allah berikan kepada Musa itu sumbernya satu. Ya Allah itu. Intolaqo. Nah, akhirnya apa? Najasyi bilang kepada Amr bin As dan temannya itu yang nyusul tadi itu, pergilah kalian berdua. Nah, disuruh pergi. Nah, kenapa? Sesungguhnya aku nggak akan
menyerahkan mereka ini kepada kalian berdua. Nah, wala yakaduna yukhatib Amr ibn al-As wa sahibah fa kharaja. Nah, akhirnya buru-buru keluar. Karena walaupun teman, pada saat ngomong ini, maka ini yang ngomong bukan ngomong sebagai teman, tapi ngomong sebagai raja. Jadi ya harus hati-hati. Akhirnya buru-buru keluar. Walamma kharaja qala Amr bin As li Abdullah bin Abi Rabi'ah. Begitu keluar, Amr bin As berkata kepada temannya Abdullah bin Rabi'ah, "Wallahi la atihi ghadan anhum bimasta'sala bihi khudra'ahum." Jadi demi Tuhan, demi Allah, besok aku akan temui mereka lagi. Aku akan angkat isu yang isu ini akan mencabut akar keyakinan mereka ini. Wah, gitu Pak. Akhirnya apa? Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Bahaya. Nah, itu. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna walakin asarra Amr ala ra'yi. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena Ja'far sama teman-temannya itu kayak apapun mereka itu masih famili loh dengan kita. Kalau kita cabut akar keyakinan mereka, nanti Najasyi tersinggung agamanya, maka Najasyi bisa bunuh mereka semuanya. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah ini juga masih punya rasa kerohiman. Mereka juga saudara-saudara kita, family kita. Itu. Tapi Amr bin As tetap kekeh pada pendapatnya. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya qala lin Najasyi, Amr bin As berkata kepada Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan 'azima. Mereka ini mencaci maki Isa bin Maryam. Orang Isa itu kan kalau dalam keyakinanmu anaknya Tuhan. Ya. Tapi mereka ini mencaci maki Isa. Fa arsala ilaihim Najasyi. Akhirnya apa? Najasyi ngutus orang untuk menghadirkan Ja'far dan rombongannya. Jadi ini ceritanya siapa? Amr bin As itu diam-diam nemuin Najasyi. Lalu bisikin mereka meyakini bahwa Isa itu tidak seperti yang kamu yakini. Itu bahkan mereka mencela Isa bin Maryam. Oke. Najasyi panggil mereka. Nah, begitu dipanggil, maka siapa? Najasyi bertanya kepada Ja'far. Lalu Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna. Kami mengomentari Isa seperti komentar Nabi kami kepada Isa. Siapa Isa itu? Huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryamil Azra al-Batul. Isa itu adalah hambanya Allah, utusannya Allah, ruhnya Allah, kalimatnya Allah yang Allah masukkan ke dalam rahim Maryam, ya, yang menjaga kesucian diri. Jadi jujur, Pak. Jujur. Fa'akhadan Najasyi 'udan minal ard. Akhirnya apa? Najasyi ngambil tongkatnya, ya, yang ada di bawah, lalu ya Najasyi melihat bagaimana sikap uskup-uskupnya itu. Nah, akhirnya apa? Fatana kharat batariqatuh. Jadi uskup-uskupnya itu menahan untuk tidak bicara, tapi gemuruh, ya, gemuruh emosinya itu meledak, bersuara dari hembusan nafasnya, Pak.
Anakhor itu begitu itu. Jadi nahan emosi tapi keluar seperti dengkuran, tapi sebenarnya bukan dengkuran. Orang nahan emosi gitu untuk tidak berbicara. Tsumma qala, kemudian Najasyi bilang eh, kalau kalian emosi seperti ini demi Allah, berarti yang disampaikan oleh si Ja'far ini adalah sebuah kebenaran. Tsumma qala lil muslimin, lalu Najasyi bilang kepada Ja'far dan teman-temannya, udah kalian bebas di negeriku. Nah, itu ya. Kalian aku berikan jaminan keamanan. Ya, kalian aman. Siapa yang mencela kalian, urusannya sama aku. Siapa yang mencaci kalian, urusannya sama aku. Siapa ngolok-ngolok kalian, urusannya sama aku. Nah, itu. Kemudian Najasyi bilang kepada pengawalnya, apa? Ruddu alaihi ma hadayahuma fala hajata li biha. Kembalikan semua hadiah yang sudah dikasihkan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan oleh Amr bin As, yang tujuannya untuk menggratifikasi itu, untuk nyogok itu. Nah, untuk nyuap. Balikin aja hadiahnya, aku enggak butuh. Nah, itu. Kenapa? Fa wallahi ma akhadallahu minni rishfah hina radda ala mulki. Karena demi Allah, sejak kerajaan ini kembali ke pangkuanku, karena dulu Najasyi itu anaknya raja, cuma kerajaan sempat nggak turun kepada Najasyi, pindah ke pamannya, Pak. Ya, pindah ke pamannya, diambil alih, tapi kemudian direbut lagi oleh Najasyi, dan sejak kerajaan itu kembali ke pangkuan Najasyi karena dia yang lebih berhak, maka demi Allah aku nggak pernah ngambil suap. Aku nggak pernah ngambil rishwah. Nah, itu sudah janjinya Najasyi. Pokoknya aku nanti kalau kerajaan bapakku ini kembali lagi ke pangkuanku, maka aku nggak akan mau disuap. Nah, itu. Faqalat Ummu Salamah allati tarwi hadhil qissah tarwa hadhil qissah. Maka Ummu Salamah yang meriwayatkan cerita ini, Ummu Salamah itu waktu itu masih jadi suaminya, istrinya Abu Salamah. Cuma nanti Abu Salamah meninggal dunia, lalu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ya, pada waktu setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Oke, maka Ummu Salamah mengatakan fa kharaja min indihi maqbuhina mardudan alaihima ma jaa bihi wa aqamna indahu bi khairi darin ma khairi jarin. Kata Ummu Salamah apa? Akhirnya dua orang tadi itu, Amr sama Abdullah bin Abi Rabi'ah, keluar dalam keadaan malu. Hadiahnya juga dikembalikan kepada mereka berdua, dan kami tinggal di Habasyah itu dengan apa? Dengan fasilitas rumah yang enak dan tetangga yang baik. Nah, jadi nyaman banget kami ini di Habasyah. Oke, lah berita gagalnya Amr bin As nyampe ke telinga musyrikin di Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka semakin menjadi-jadi dalam menyiksa orang-orang Islam yang tidak hijrah ke Habasyah. Nah, itu ya. Nah, orang Islam yang tidak hijrah ke Habasyah itu ada dua kelompok. Kelompok pertama memang mereka adalah keluarga-keluarga bangsawan yang punya keluarga yang akan membela dan melindungi. Kelompok kedua itu kelompok-kelompok yang tidak memiliki keluarga, Pak. Ya, yang kasta sosialnya dalam pandangan masyarakat Quraisy itu rendah. Wah, ini yang makin ya diintimidasi, dibully, bahkan
siksa secara fisik. Bahkan mereka berkali-kali melakukan usaha untuk membunuh Nabi. Jadi ini bahasanya bukan lagi bahasa diplomasi, tapi sudah arogansi. Nah, itu ya. Jadi sudah arogan. Gimana? Bunuh? Bunuh. Karena sumbernya Muhammad, maka sumbernya harus dibunuh. Wah, itu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair yang berkata, Sa'altu ibna Amr ibnil As. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Ini anaknya Amr bin As. Pelaku sejarah. Nah itu. Akhbirni bi asyaddi syai'in sona'ahul musyrikuna bin Nabi. Ceritakan kepadaku tentang hal paling buruk yang dilakukan oleh musyrikin kepada Nabi. Nah itu. Ini yang nanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu sahabat tapi amat sangat junior banget. Jadi waktu Nabi wafat itu dia belum tamyiz. Usianya masih kanak-kanak. Jadi namanya sahabat tapi junior. Nah, itu ya. Oke. Dia anaknya Asma, cucunya Abu Bakar. Ya, Urwah bin Zubair itu anaknya Asma nikah sama Zubair. Punya 3 anak, namanya Abdullah bin Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. Makanya Urwah nanti bisa banyak meriwayatkan hadis karena Urwah ini ya dia ini mahramnya Aisyah, jadi bisa masuk ke rumahnya bibinya dengan leluasa untuk langsung belajar. Nah, ceritanya Urwah bin Zubair nanya kepada Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Itu yang paling kecil lah yang dilakukan musyrikin kepada Nabi itu kayak apa. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, gimana? Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat di hijirnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada 2. Yang disebut Ka'bah itu ada 2, Pak. Satu hujrah, yang satu hijr. Jadi kalau ini Ka'bah, ya bangunan kubus itu namanya hujrah. Kemudian bangunan yang melengkung begini nih, Pak, namanya hijr. Dua-duanya Ka'bah. Gitu ya. Kenapa? Karena hijr ini dulunya ya di bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim, ya, maka batasnya Ka'bah itu sampai ke hijr itu. Pondasi yang dulu dibuat oleh Jibril sebelum Nabi Adam turun itu sampai ke hijr. Cuma waktu Nabi usia 35 tahun, renovasi Ka'bah besar-besaran dibongkar. Ya, kemudian dibangun. Cuma syaratnya untuk membangun, duit yang dikumpulkan harus halal. Jadi hari itu ada fundraising untuk bangun Ka'bah. Syaratnya, hari ini kan ya fundraising itu menerima duit haram. Nah, itu ya, karena ya orang-orang yang taruhlah dia korupsi di kantornya atau di lembaganya. Nah, itu untuk bersihin duit korupsinya ya disedekahkan sebagian, Pak. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau disedekahkan jadinya bisa bersih. Nah, itu ya. Ngambil duit 1 juta, taruhlah. Nggak usah 271 triliun. 1 juta. 1 juta itu kalau yang 100.000 disedekahkan, maka kayak hadisnya Nabi.
Ya, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tanggainya ada 100. Jadi kalau 100.000 dikeluarkan, maka ini seperti 70 juta. Jadi korupsinya 1 juta, disedekahkan 100.000, 100.000 ini nilainya sama seperti 70 juta. Jadi gedean sedekahnya. Akhirnya korupsi yang cuma 1 juta dibanding sedekahnya, gedean sedekahnya Pak. Korupsinya 1 juta, sedekahnya 100.000 tapi sama seperti 70 juta. Gitu. Jadi sampai kayak begitu itu artinya apa? Artinya kalau dulu orang-orang musyrikin Mekah itu ya apa hanya bangun Ka'bah pakai duit halal. Tapi sekarang itu bahkan begitu itu ya. Jadi fundraising itu bahkan menerima duit haram, Pak. Nah, kenapa haram ya? Kalau kamu nikmati karena kamu yang ngambil. Nah, tapi kalau kamu masukkan ke kota amal ini digunakan untuk kepentingan yang lain, jadi nggak haram. Nah, duitnya itu nggak cukup. Karena nggak cukup, maka Ka'bah itu cuma bisa dibangun ya segede yang hari ini kita lihat. Nah, yang sini itu dikasih tanda melengkung gitu Pak kalau kita lihat tempat tawaf. Nah, Nabi sholat di situ. Karena sholat di situ sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Gitu ya. Makanya di sini ini kalau ini kubusnya Ka'bah di sini, ini hijirnya di sini, biasanya di sini sama di sini dijaga Pak. Nah, supaya apa? Ya, selain untuk supaya tidak crowded, ya kalau ada orang itu tawaf, kemudian dia lewat antara hijr dengan Ka'bah, maka tawafnya nggak sah karena dia tidak mengelilingi Ka'bah. Nah, gitu ya. Berarti dia itu berobos. Berobos itu apa? Nabrak lewat dalamnya Ka'bah. Nah, gitu ya. Ya akhirnya nggak sah. Baik, jadi Nabi sholat di situ. Ketika Nabi sholat di Hijr itu, akbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid itu datang. Fawadha'a thawbahu fi 'unuqihi. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid itu mengambil kainnya, surbannya, lalu meletakkan surban itu di tengkuk lehernya Nabi. Iya, ditaruh di sininya Nabi. Oke. Baru kemudian apa? Fakhonaqahu khonqan syadida. Jadi itu sorban ya ditarik Nabi itu dari belakang. Nah, kemudian diikatkan di tengkuknya sini nih, Pak. Ditarik begini ini. Nah, itu ya. Oke, khonqan syadida. Dengan tarikan yang amat sangat kuat. Fa'aqbala Abu Bakar. Abu Bakar langsung buru-buru nyamperi Uqbah bin Abi Mu'aid ya hatta akhadha biman kibaihi. Kemudian Abu Bakar langsung menepuk pundaknya Uqbah bin Abi Mu'aid wa dafa'ahu an Nabi. Kemudian ditarik lalu didorong supaya menjauh dari Nabi. Lalu Abu Bakar mengatakan ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Apakah kamu mau bunuh orang cuma gara-gara orang itu mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Masa cuma gara-gara itu kamu mau bunuh dia? Nah, jadi begitu itu. Oke, baik. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, baru setelah ini ada peristiwa yang amat sangat penting dan mengubah strategi dakwah Nabi, yaitu Islamnya Hamzah.
Nah, Hamzah ini pamannya Nabi, tapi selisih usianya hanya 3 tahun dengan Nabi. Ya, pamannya Nabi, tapi selisihnya hanya 3 tahun. Di atasnya Rasulullah. Hamzah itu yang dijuluki sebagai singa padang pasir. Meninggal nanti pada waktu perang Uhud. Ditombak oleh Wahsy. Nah, ditombaknya tidak sportif, artinya itu sebenarnya melanggar aturan perang. Nah, karena dalam aturan perang masyarakat hari itu hanya boleh membunuh yang sedang dia bertarung dengannya. Jadi kalau A sama B lagi bertarung, kemudian C mengendap-endap dari belakang, bunuh A, itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran. Hanya ya hari itu kalau orang itu berani ya berani beneran, Pak. Gitu ya. Itu Hamzah itu dilempar tombak oleh Wahsy. Oke, nah sebab keislamannya Hamzah itu apa? Wasababu islamihi anna Aba Jahlin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman 'inda Safa. Bahwasanya Abu Jahal suatu ketika berjalan melewati Nabi di Bukit Safa. Fa'adzahu wa nala minhu. Kemudian Abu Jahal ini menyakiti Nabi. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu. Nabi cuma diem enggak jawab. Jadi diolok-olok, dicaci maki. Nabi hanya diem enggak mau jawab, Pak. Tsumma dharabahu Abu Jahal bihajarin fi ra'si. Kemudian karena Nabi diem enggak jawab olok-olokannya Abu Jahal emosi, ngambil batu dipukulkan di kepalanya Rasulullah. Jadi makin menjadi-jadi. Oke, fasyajjahu hatta nazifa minhu dam. Akhirnya kepala Nabi itu robek sampai mengucurkan darah. Tsumman sarafa anhu ila nadi Quraisy indal Ka'bah. Kemudian apa? Siapa? Si Abu Jahal itu langsung pergi menuju kepada teman-temannya yang juga lagi nongkrong-nongkrong di samping Ka'bah. Fajala sama'hum, ikut nongkrong juga tuh si Abu Jahal. Wa kanat maulatu li Abdullah bin Jud'an fi maskanin laha 'ala Safa tara dzalik. Kemudian ada budak perempuannya Abdullah bin Jud'an. Itu melihat Abu Jahal mukul kepalanya Rasulullah. Yang lihat budak perempuan. Abu Jahalnya sudah nongkrong sama teman-temannya. Oke, wa aqbala Hamzah minal qanas mutawashshihan qausa. Lah, ketika itu Hamzah itu baru aja pulang dari berburu. Itu panahnya masih dikalungkan. Oke. Lalu apa? Fa akhbarathul muwalatu bima ra'at min Abi Jahal. Si budak perempuan ini langsung menemui Hamzah, ngasih tahu ya apa yang dia lihat tadi, bahwa keponakanmu dibeginikan. Oke, faghadiba Hamzah. Pada saat itu Hamzah marah, padahal Hamzah belum masuk Islam. Hamzah ini masih musyrik. Ya. Tapi melihat keponakannya digituin, marah. Wa kana azufatan fi Quraisy wa asyadhu syakimah, dan Hamzah itu adalah pemuda paling disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan pemuda yang paling jago dalam bergulat. Nah, itu Hamzah. Fa kharaja yas'a, maka Hamzah langsung keluar nyari-nyari.
Ya, lam yaqif li ahad mu'iddan li Abi Jahal. Wah, nyari-nyari ya mana nih Abu Jahal. Mu'iddan li Abi Jahal idza laqiyahu ayyuqi'a bihi. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'sihi. Wah, dicari-cari mana nih Abu Jahal, ternyata ada di samping Ka'bah sama teman-temannya itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Hamzah? Hamzah qama ala ra'sihi, berdiri di atas kepalanya. Artinya apa? Si Abu Jahal duduk, Hamzah berdiri, Pak. Ya, berdiri di atas kepala tuh begitu. Nah, wa qala lahu ya musaffir istah. Musaffir istah itu, musaffir itu sebenarnya mewarnai. Istun ini mohon maaf, istun ini sebenarnya pantat, Pak. Jadi ini apa? Sebuah kalimat untuk merendahkan orang lain. Yang ngomong Hamzah. Saking emosinya. Nah, itu ya. Jadi, wahai orang yang saya tidak tahu pantatnya kuning itu ini kiasan apa, itu saya tidak tahu, Pak. Tapi ketika itu diucapkan, maka ini menunjukkan rendahnya orang itu. Tastum ibna akhi wa ana ala dinih. Kamu mencaci maki keponakanku sedangkan aku sudah ada dalam agamanya. Padahal belum bersyahadat. Nah, itu ya, ini karena emosi tadi itu. Tsumma darabahu bil qaus fasyajjahu syajjah munakkar. Jadi akhirnya langsung diambil tuh panahnya itu, busurnya dipukulkan ke kepalanya si Abu Jahal. Ya bocor. Nah, gitu ya. Bocor. Fathara rijal min Bani Makhzum. Nah, si Abu Jahal itu keluarga besar Bani Makhzum. Orang-orang Bani Makhzum nggak terima Abu Jahal dibegitukan, pada lompat, ya. Wathara Banu Hashim. Nah, Bani Hashim keluarganya Hamzah melihat nggak terima kalau nanti Hamzah kenapa-kenapa. Gitu loh, Pak. Padahal Bani Hashim ya belum Muslim. Ini babnya karena mereka punya jargon, tolonglah saudaramu itu, apakah saudaramu zolim atau dizolimi. Selama dia keluargamu, kamu harus nolong. Nah, itu jargon sosialnya begitu. Nah, gitu. Kemudian gimana? Kemudian Abu Jahal mengatakan, Da'u Aba Umar. Biarin aja Abu Umar. Abu Umar itu panggilannya Hamzah. Ya, fa ini sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Karena memang aku sudah mencaci maki keponakannya dengan cacian-cacian yang sangat buruk. Wa kana Islamu Hamzah awalul amr unfatu rajul. Aba ayyuhan maula thumma syarahallahu sadrah fastamsaka bil urwatil wuthqa dan seterusnya. Dan Islamnya Hamzah ini ya pukulan telak nanti bagi kekuatan musyrikin. Baik, jadi dengan masuk Islamnya Hamzah, Islam ini kuat. Baik, itu terjadi pada tahun 6. Setelah Nabi dakwah 6 tahun, Hamzah baru masuk Islam. Nanti kurang lebih sekitar 3 hari setelah ini, baru kemudian akan kita bahas Umar masuk Islam. Jadi Hamzah dulu, baru kemudian Umar. Itu pun karena Nabi berdoa kepada Allah agar Islam ini dikuatkan oleh salah satu dari 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Jadi Nabi itu ngerti, ini orang kalau masuk Islam pasti ya dia akan memperkuat dakwah ini. Nah, yang dipotret oleh Nabi, satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Nanti ternyata hidayah itu
kena di Umar bin Khattab. Jadi Nabi dibegitukan sama Abu Jahal itu masih didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah. Karena kalau orang model ini dapat hidayah dengan semua potensi dan kelebihan yang Allah berikan, Islam akan kuat. Nah, gitu ya. Baik, sampai di sini ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Kekurangan kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.